Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faria Hanum dari Prodi Administrasi Publik. Di pertemuan kali ini saya akan membahas video PKN mengenai Undang-Undang 1945 yang aslinya. Jadi UUD 1945 ini merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia. Undang-undang ini memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, Undang-Undang 1945 juga menjadi hasil perjuangan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Sejatinya, Undang-Undang Dasar 1945 mulai dibentuk pada tanggal 1 Juni hingga 18 Agustus 1945. Kemudian disahkan oleh oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu PPKI pada 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan sebuah hukum tertulis yang bertujuan untuk mengatur semua klaster masyarakat yang berada di negara Indonesia seperti pemerintahan, lembaga negara, lembaga masyarakat, serta warga negaranya. Di dalam UUD ini terdapat semua naskah buku yang dimulai dari pembukaan yang di dalamnya ada sebuah rumusan Pancasila yang juga semua pasal telah ditetapkan. Tentunya pembukaan ini dan pasal ini tidak dapat dipisahkan atau sudah menjadi satu kesatuan. UUD 1945 sendiri ini sudah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen ini ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Tentunya tujuan dari dilakukannya perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memperjelas, menyempurnakan Undang-Undang Dasar, melakukan sebuah koreksi tanpa adanya perubahan terhadap pasal yang telah ada, dan melakukan di sebuah perbaikan kesalahan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen yang dilakukan tidak menimbulkan perubahan pada bagian sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Bagian pasal, bab, dan lain tetap sama seperti bagian awal, namun terdapat perubahan pada bagian ini. Bentuk dan kedaulatan pasal 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini ditetapkan dengan suara yang paling banyak. Selanjutnya pasal 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Selanjutnya kekuasaan pemerintahan negara pada pasal 4, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya ini, Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden. Selanjutnya pasal 5, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian Presiden ini menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Selanjutnya pasal 6, yaitu Presiden ialah orang Indonesia asli. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.
Kemudian pasal 7, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal 8 yaitu jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Selanjutnya pasal 6 yaitu sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden ini bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut. Sumpah presiden dan wakil presiden berisi, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Serta berjanji yang berisikan, saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dasar dan peraturannya dengan berbakti kepada nusa dan bangsa. Selanjutnya pasal 10 yaitu presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Pasal 11 berisi presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 12, presiden menyatakan keadaan bahwa syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 13, presiden mengangkat duta dan konsul. Presiden menerima duta negara lain. Pasal 14, presiden membuat gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Kemudian pasal 15, presiden membuat gelaran, tanda jasa, dan lain-lain seperti tanda kehormatan. Kemudian Dewan Pertimbangan Agung pada pasal 16 yaitu susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang. Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan presiden dan berhak memajukan usulan kepada pemerintah. Kemudian Kementerian Negara pasal 17. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kemudian menteri itu memimpin departemen pemerintah dan diangkat dari perseorangan. Kemudian pemerintahan daerah pada pasal 18 yaitu pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya. Ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat pasal 19 yaitu susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Kemudian pasal 20
yaitu tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan ini tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Pasal 21, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini berhak memajukan rancangan undang-undang. Jika rancangan itu meskipun disetujui oleh DPR tetapi tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Pasal 22, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut, yaitu jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Selanjutnya dalam hal keuangan pada pasal 23. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat ini tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah ini, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Kemudian untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksaan keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu kemudian diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian kekuasaan kehakiman pasal 24. Kekuasaan kehakiman ini dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan kehakiman menurut undang-undang lainnya. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman ini diatur dengan undang-undangnya juga. Kemudian pasal 25, syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian warga negara pada pasal 26. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Syarat-syarat yang mengenal kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian masih banyak lagi pasal lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.